Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan edukasi official. Kali ini edukasi akan memberikan informasi seputar mengenai tentang PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, ya kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Baik, yang akan kita bahas mengenai tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 yang dikeluarkan secara langsung oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Baik, bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022, maka perlu diketahui yaitu mengenai tentang jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Ada informasi terbaru mengenai tentang pendaftaran yaitu dimulai tanggal 10 Februari 2022. Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat yaitu jadwal mengenai tentang pembukaan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang akan kita sampaikan untuk Bapak Ibu adalah mengenai tentang persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG. Jadi perlu kita ketahui mengenai tentang persiapan. Yang pertama yaitu data calon peserta berdasarkan hasil pemuktahiran data pokok pendidikan Dapodik tanggal 30 Januari 2022 yang lalu. Ya, maka Bapak Ibu sudah melakukan pemuktahiran data. Sedangkan yang kedua yaitu calon peserta terdiri atas dua kategori, yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Yang kedua adalah guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Berarti ada dua kategori calon peserta PPG tahun 2022. Yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Oke, perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, di sini laman pendaftaran yaitu sudah tertera. Sekali lagi saya sampaikan laman pendaftaran, silakan Bapak Ibu nanti buka yaitu di https://ppg.kemendikbud.go.id ya, menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Yang kelima yaitu verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang memiliki serta syarat administrasi lainnya. Oke ya. Berikutnya mengenai tentang persyaratan peserta. Ya, persyaratan peserta yang mengikuti PPG tahun 2022. 1. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Syarat yang ketiga yaitu memiliki NUPTK. Ya, Bapak Ibu ya, syarat yang ketiga adalah memiliki NUPTK. Sedangkan syarat yang keempat, diangkat menjadi guru sebelum 1 Januari 2019. Syarat yang kelima,
memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Syarat yang keenam yaitu aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Ya, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Ketujuh, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Syarat yang kedelapan, Bapak Ibu sehat jasmani dan rohani. Syarat yang kesembilan yaitu bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau disebut dengan nafsa. Syarat yang ke-10 yaitu memiliki berkelakuan baik. Oke ya Bapak Ibu, ini mengenai tentang persyaratan administrasi ya. Persyaratan administrasi yang perlu Bapak Ibu siapkan sebelum pendaftaran tanggal 10 dimulai. Satu, persyaratan administrasinya adalah hasil scan ijazah S1 atau D4 ya. Di sini adalah hasil scannya asli ya, atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Ingat, hasil scannya bukan yang fotokopi melainkan ijazah asli atau menggunakan fotokopi yang legalisir ya, perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Syarat administrasi yang kedua adalah hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Ingat di sini siapkan Bapak Ibu adalah SK pengangkatan pertama sebagai guru adalah SK asli ya yang di-scan atau fotokopi yang dilegalisir Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten atau kota. Ya. Syarat yang ketiga adalah hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS ya, asli ya, scan kenaikan pangkat asli atau fotokopi yang dilegalisir, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2021 dan 2021 sampai 2022 ya, tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non PNS atau asli atau fotokopi legalisir. Berarti yaitu yang kalau yang non PNS yaitu sediakan SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya, SK pengangkatan 2 tahun terakhir yang dilegalisir ya, yang dilegalisir. Siapa yang wajib melegalisir SK tersebut? Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama yang wajib melegalisir SK tersebut adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD. Ini untuk PNS. Sedangkan untuk non PNS tadi adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Ya, yang C yaitu ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Yang D, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD atau untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Oke ya. Dan yang keempat, syarat administrasi yang keempat adalah hasil scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir Bapak Ibu ya, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022, yaitu asli ya, asli SK pembagian tugas atau yang fotokopi legalisir kepala sekolah. Berikutnya yang kelima adalah hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 ya. Mengenai tentang fakta integritas ini nanti akan ada format yang terlampir jika pendaftaran tanggal 10 sudah dimulai.
Berikutnya adalah mengenai tentang tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftaran 1. Aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman https://ppg.kemendikbud.go.id atau menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Oke, Bapak Ibu, bagi yang mau mendaftar, nanti silakan laman pendaftaran yang sudah ditera atau buka akun SIM PKB masing-masing. Kedua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah atau mengupload hasil scan ijazah S1 atau D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang memiliki daftar linearitas program studi PPG pada lampiran kedua. Oke, Bapak Ibu. Yang keempat yaitu guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori. Bapak Ibu, LPMP setelah melakukan verifikasi akan memvalidasi dan dinyatakan dengan 3 kategori. Kategori pertama adalah disetujui. Ya. Jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4, maka berkas Bapak Ibu disetujui oleh LPMP. Yang B, tolak permanen. Apa sebab berkas Bapak Ibu ditolak permanen? Jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4. Jadi Bapak Ibu ya, untuk memilih nanti bidang studi PPG harus linear dengan ijazah Bapak Ibu ya. Serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. C. Tolak perbaikan. Jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan S1, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Oke. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Mari kita lihat yaitu jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. 1. Pengumuman pendaftaran 3 Februari 2022. Ya, bahwa Bapak Ibu sudah menerima yaitu pengumuman mengenai tentang pendaftaran itu dimulai tanggal 3 Februari kemarin. Yang kedua, pendaftaran dan pengiriman berkas. Ya,
pendaftaran dan pengiriman berkas yaitu tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Oke, perlu dicatat Bapak Ibu, yaitu pendaftaran dan pengiriman berkas itu dimulai tanggal 10 sampai 23 Februari Bapak Ibu ya. Jangan sampai tertinggal. Yang ketiga yaitu ada perbaikan berkas. Ya, perbaikan berkas itu berarti tanggal 10 sampai tanggal 25 Februari tahun 2022. Artinya di saat Bapak Ibu mendaftar dan mengirim berkas, berarti kita ya selisih beberapa waktu akan mengetahui yaitu letak kesalahan kita dan segera perbaiki berkas. Karena pendaftaran pengiriman berkas sedang sama perbaikan berkas yaitu sama-sama dimulai tanggal 10. Yang keempat mengenai tentang verbal oleh petugas. Verbal petugas juga dimulai tanggal 10 sampai 28 Februari 2022. Artinya tanggal 10 ini sudah dimulai dari pendaftaran, pengiriman berkas, perbaikan berkas, verbal oleh petugas. Yang kelima mengenai tentang pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran yaitu 4 Maret 2022. Ya, pengumuman hasil seleksi administrasi yaitu 4 Maret 2022. Oke, Bapak Ibu, ya ini sekilas informasi yang perlu kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ketinggalan informasi, karena sampai ketinggalan maka nanti kita tidak bisa mengikuti yaitu kesempatan emas ini mengenai tentang PPG tahun 2022 yaitu PPG dalam jabatan. Sekali lagi, tadi di sini sudah kami sampaikan begitu jelas ya, begitu gamblang mengenai tentang PPG. Oke, informasi ini sangat berarti untuk Bapak Ibu semua ya, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.